Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam limpahan rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, atas izin Allah, kita akan menyelami sebuah ayat yang begitu agung, sebuah permata yang diletakkan oleh Allah di penghujung surah Al-Fath, yaitu ayat ke-29. Ayat ini bukan sekadar penutup sebuah surah, melainkan sebuah mahkota kemuliaan yang Allah sematkan kepada hamba terbaiknya, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat yang menyertai beliau. Ayat ini adalah cermin yang memantulkan keagungan pribadi Rasulullah dan kesetiaan luar biasa dari para sahabatnya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memuji, tetapi juga mengabadikan sifat-sifat mulia mereka sebagai teladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Allah melukiskan dengan begitu indah bagaimana karakter mereka terbentuk, bagaimana interaksi mereka satu sama lain, dan bagaimana sikap mereka terhadap kebenaran dan kebatilan. Ini bukan sekadar deskripsi historis, teman-teman. Ini adalah kurikulum kehidupan dari Allah langsung. Setiap kalimatnya, bahkan setiap katanya, mengandung hikmah yang sangat dalam, dan pelajaran berharga yang relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, mari kita bersama-sama, dengan hati yang terbuka, dan niat yang tulus untuk belajar, membedah setiap penggalan dari ayat mulia ini. Kita akan mencoba menggali makna-makna tersembunyi, merenungkan pesan-pesan ilahi, dan berupaya mengambil inspirasi untuk memperbaiki diri kita, agar lebih dekat dengan standar kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Semoga dengan mengkajinya, iman kita bertambah, kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabat semakin mendalam, dan kita termotivasi untuk meneladani jejak langkah mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai perjalanan kita menelusuri keindahan surah Al-Fath ayat 29. Mari kita perhatikan bagian awal ayat ini. Muhammadur Rasulullah, walazina ma'ahu asidda'u, alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Perhatikan pilihan kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Ini bukan sekadar penyebutan nama, ini adalah penegasan status kenabian dan kepemimpinan tertinggi. Beliau adalah pusat, poros, sekaligus teladan utama. Lalu, Allah menyandingkan beliau dengan walazina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Ini adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa bagi para sahabat. Kebersamaan mereka dengan Nabi bukan hanya kebersamaan fisik, tetapi kebersamaan dalam iman, dalam perjuangan, dalam suka dan duka. Mereka adalah generasi terbaik karena mereka dididik langsung oleh sang teladan terbaik. Kemudian Allah menjelaskan dua sifat fundamental mereka, yang seolah-olah bertolak belakang, namun sejatinya saling melengkapi asidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, namun penuh kasih sayang di antara sesama mereka. Asidda, keras di sini bukan berarti kasar tanpa alasan. Ini adalah ketegasan dalam memegang prinsip, keteguhan dalam mempertahankan akidah, dan keberanian dalam membela kebenaran. Tidak ada kompromi dalam hal-hal yang menyangkut hak Allah. Namun di sisi lain, terhadap saudara seiman, sifat mereka berubah 180 derajat menjadi ruhama, bentuk jamak dari rahim yang berarti kasih sayang yang mendalam. Mereka saling menopang, saling menguatkan, saling memaafkan, dan saling mendoakan. Inilah keseimbangan sempurna seorang mukmin, tegas pada prinsip, namun lembut pada sesama. Ayat ini kemudian melanjutkan dengan menggambarkan ibadah mereka, yang menjadi sumber kekuatan spiritual. Tarahum rukka'an sujadai yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Allah menggunakan kata tarahum, kamu akan melihat mereka. Ini menunjukkan bahwa ibadah mereka bukan sesuatu yang tersembunyi, melainkan menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali. Rukuk dan sujud adalah simbol ketundukan dan kepasrahan total kepada Allah. Aktivitas ini bukan sekadar rutinitas, tapi sebuah kebutuhan jiwa. Mereka melakukannya dengan konsisten, dengan khusyuk, baik saat dilihat orang maupun saat sendiri. Inilah fondasi kekuatan mereka, hubungan vertikal yang intens dengan Sang Pencipta. Lalu, apa tujuan mereka beribadah? Yabtaghuna fadlam minallahi waridwana.
Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Tujuan mereka murni, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk keuntungan duniawi yang sesaat. Yang mereka kejar adalah fadl, atau karunia, dan ridwan, atau keridhaan dari Allah. Inilah puncak dari segala harapan seorang hamba. Kemurnian niat inilah yang membuat ibadah mereka berkualitas dan berdampak. Dampaknya terlihat pada ciri fisik mereka, simahum fi wujuhihim min atsari sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Ini bukan sekadar tanda hitam di dahi. Para ulama menafsirkan ini sebagai cahaya, ketenangan, dan wibawa yang terpancar dari wajah mereka, sebagai buah dari kedekatan mereka dengan Allah. Wajah mereka memancarkan kedamaian yang menenangkan bagi siapapun yang memandangnya. Allah tidak hanya memuji mereka di dalam Al-Quran, tetapi juga menegaskan bahwa kemuliaan sifat mereka telah diisyaratkan jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Allah berfirman, "Zalika matsaluhum fit Taurah." Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Subhanallah, ini adalah sebuah bentuk penghormatan yang luar biasa. Karakter agung para sahabat Nabi Muhammad SAW ternyata sudah menjadi bahan pembicaraan dalam kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa generasi sahabat adalah generasi yang telah Allah persiapkan dan kabarkan kemunculannya sejak lama. Mereka bukanlah generasi biasa, mereka adalah cetak biru umat terbaik yang dinanti-nantikan. Penghargaan ini tidak berhenti di situ. Allah melanjutkan, wa matsaluhum fil Injil, dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pun, perumpamaan tentang mereka disebutkan. Ini mengisyaratkan universalitas pesan dan keteladanan mereka. Seakan Allah ingin memberitahu kepada seluruh ahli kitab, inilah realisasi dari apa yang telah dikabarkan dalam kitab-kitab kalian. Generasi inilah yang akan membawa risalah terakhir dan menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Pengakuan dari kitab-kitab terdahulu ini menjadi bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad, sekaligus menjadi legitimasi ilahiyah atas kedudukan mulia para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka adalah fondasi yang kokoh, yang di atasnya bangunan Islam berdiri dengan megah. Selanjutnya, Allah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah untuk menggambarkan proses pertumbuhan dan kekuatan umat Islam, khususnya generasi sahabat. Kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaklaza fastawa ala suki. Seperti benih tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Bayangkan sebuah benih kecil yang ditanam. Awalnya, ia mengeluarkan tunas yang rapuh, syatahu. Inilah gambaran awal mula dakwah Islam di Mekkah, sedikit dan lemah. Namun tunas itu terus dirawat hingga ia fa'azarahu, saling menguatkan. Para sahabat awal saling menopang, menguatkan satu sama lain dalam menghadapi tekanan. Kemudian, tanaman itu fastaglaza, menjadi besar dan kokoh. Akarnya menancap kuat, batangnya menebal. Inilah fase ketika komunitas Muslim mulai memiliki kekuatan, seperti saat hijrah ke Madinah dan membentuk masyarakat Islam yang solid. Puncaknya, ia fastawa ala suki, tegak lurus di atas batangnya sendiri, mandiri dan kokoh. Perumpamaan ini bukan hanya indah, tapi juga penuh optimisme. Ia mengajarkan bahwa kekuatan itu dibangun melalui proses, dari yang kecil menjadi besar, dari yang lemah menjadi kuat, melalui kesabaran, kerjasama, dan pertolongan Allah. Hasilnya, yujibu zura'a, tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya. Orang-orang beriman yang melihat pertumbuhan Islam ini akan merasa takjub, bahagia, dan bangga. Namun sebaliknya, liyahiza bihimul kufar, untuk menjadikan murka orang-orang kafir dengan kekuatan itu. Kekuatan dan persatuan umat Islam akan membuat musuh-musuh kebenaran menjadi marah dan iri. Di penghujung ayat yang mulia ini, setelah memaparkan sifat-sifat agung Rasulullah dan para sahabat, serta perumpamaan indah tentang kekuatan umat, Allah menutupnya dengan sebuah janji yang menenangkan jiwa dan membangkitkan harapan. Sebuah janji yang menjadi puncak dari segala jerih payah dan pengorbanan mereka. Allah berfirman, "Wa'adallahu allazina amanu wa amilus syalihati minhum magfiratau wa ajran azhima." Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan, Allah menggunakan kata wa'ada, sebuah janji. Dan janji Allah adalah janji yang paling pasti dan tidak akan pernah diingkari. Janji ini diberikan kepada siapa? Allazina amanu wa amilus syalihati,
kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Ini adalah dua pilar yang tidak bisa dipisahkan. Iman adalah keyakinan dalam hati, dan amal saleh adalah manifestasi dari iman tersebut dalam perbuatan nyata. Inilah kualifikasi untuk mendapatkan janji Allah. Dan apa isi janjinya? Dua hal yang sangat didambakan setiap manusia. Pertama, maghfirah, ampunan, penghapusan segala dosa, kesalahan, dan kekurangan yang pernah dilakukan. Ini adalah pembersihan total sebelum menerima anugerah berikutnya. Kedua, ajran azimah, pahala yang agung. Kata azim menunjukkan sesuatu yang begitu besar, yang akal manusia tidak mampu membayangkan keagungannya. Inilah balasan surga dari Allah, sebuah ganjaran yang setimpal untuk keimanan dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Janji ini tidak hanya berlaku untuk para sahabat, tapi untuk kita semua yang berusaha meneladani mereka. Subhanallah, walhamdulillah. Sahabat sekalian, demikianlah sekelumit perenungan kita dari Samudra Hikmah Surah Al-Fath, ayat 29. Ayat ini, secara ringkas, memberikan kita sebuah paket kurikulum yang lengkap. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan mutlak kepada kepemimpinan Rasulullah. Ia mendidik kita tentang keseimbangan karakter, bagaimana menjadi pribadi yang tegas dalam membela kebenaran, namun tetap menebarkan kasih sayang yang tulus kepada sesama saudara seiman. Ia menunjukkan bahwa sumber kekuatan sejati berasal dari ibadah yang khusyuk dan niat yang lurus hanya untuk mencari ridha Allah. Dan yang terpenting, ia mendorong kita untuk senantiasa meneladani generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi. Ayat ini adalah bentuk takrim, penghormatan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada generasi sahabat. Mereka adalah fondasi yang di atasnya tegak bangunan Islam yang kita nikmati hari ini. Pengorbanan, kesetiaan, dan keikhlasan mereka diabadikan langsung oleh Allah dalam firman-Nya untuk menjadi inspirasi abadi. Allah seakan ingin berkata, lihatlah mereka, contohlah mereka, ikutilah jejak mereka, karena dengan meneladani merekalah, kita akan menemukan jalan menuju kekuatan, persatuan, dan pada akhirnya, meraih janji ampunan serta pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhai kita semua. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa menapaki jejak langkah Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka di surganya kelak. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan memohon kepada Allah, agar menjadikan kita bagian dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang senantiasa merindukan ampunan dan pahala yang besar darinya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.